Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan di berbagai media sosial. Kejadian ini terjadi di Provinsi Jawa Barat dan sempat menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Di mana peristiwa itu melibatkan seorang ibu rumah tangga yang telah menjanda selama 3 tahun. Dan karena ia merasa kesepian di sepanjang malam, perempuan muda itu kemudian memutuskan untuk menyewa seorang pemuda untuk menemaninya. Kedua sepasang itu sempat mengunjungi tempat hiburan malam dan menghabiskan waktu bersama di sana. Setelah itu keduanya melanjutkan ke sebuah tempat penginapan yang terletak di sekitaran kota untuk beristirahat. Namun yang tidak disadari oleh si perempuan, si pemuda yang sebelumnya dibayar sebesar 2 juta rupiah itu justru mengkhianatinya. Ia ingin pembayaran lebih dan tergoda pada perhiasan serta barang berharga yang dikenakannya. Apalagi si perempuan itu kedapatan tengah membawa uang tunai dalam jumlah besar, totalnya diperkirakan sejumlah 70 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu. Dan hal itu membuat si pemuda kehilangan kendali dan mulai dikuasai oleh ambisi. Setelah semua kedekatan yang telah mereka lewati di malam tersebut, si pemuda kemudian mengambil jalan yang sangat keliru. Ia memaksa mengambil tas ransel ketika mereka sehabis melangsungkan olahraga di atas ranjang kasur. Dan terciptalah serentetan aksi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, hingga hal itu membuat si perempuan harus menerima konsekuensi besar di akhir penghujung hidupnya. Ia terkirim ke alam keabadian pada keterpaksaan sehabis melakukan kemaksiatan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di masa yang akan mendatang. Si ibu muda yang harus bernasib buruk itu bernama Oon Saonah yang berusia sekitar 33 tahun. Ia bertempat tinggal di perkampungan di sudut desa di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa perempuan muda tersebut ternyata sudah pernah menikah sebanyak 2 kali dan pernikahan terakhirnya dengan seorang pengusaha harus berakhir karena takdir yang memisahkan. Sang suami berpulang lebih cepat akibat penyakit yang telah lama dideritanya. Dari pernikahan itu, Oon Saonah kemudian mewarisi harta peninggalan yang cukup besar. Ia memiliki beberapa lahan tanah serta perhiasan emas yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Oon Saonah tinggal sendirian di sebuah rumah yang terbilang cukup megah. Aktivitas kesehariannya dihabiskan tanpa kesibukan yang berarti karena kekayaan warisan suaminya membuatnya tidak perlu repot mencari penghasilan. Namun di balik kemewahan itu, Oon Saonah sering merasa kesepian. Ia tidak punya aktivitas lain selain menonton sinetron favoritnya di rumah. Pada malam-malam setelah menjadi janda, rasa sepi itu semakin terasa. Ia merindukan kehangatan dan pelukan seorang pendamping. Namun trauma gagal dalam 2 kali berumah tangga membuatnya enggan membuka hati lagi. Apalagi ia juga takut jika pria yang mendekatinya hanya mengincar harta warisan dari mantan suaminya. Hingga akhirnya Saonah bermain di salah satu aplikasi media sosial. Dia kemudian bergabung di salah satu grup Facebook yang memiliki 10.000 pengikut. Di sana banyak pria yang bisa diajak berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Beberapa pria bahkan bersedia menginap 1 malam jika diperlukan dan dibutuhkan. Pada momen itu Saonah kemudian tergoda. Ia berpikir bahwa setelah menahan diri begitu lama, menyewa seorang pendamping muda sesekali bukanlah masalah besar. Kemudian, ia mulai berkomunikasi dengan seorang mahasiswa semester 4. Pria itu bertubuh tinggi dan bertampang rupawan. Dalam pendekatannya, ia menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, membuat Saonah merasa nyaman. Mereka pun melanjutkan interaksi melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Pertemuan kemudian terjadi di salah satu mal di kota Tasikmalaya. Pemuda berusia 20 tahun itu terpaut 10 tahun dari usia Oon Saonah. Ia kemudian mengajaknya ke tempat karaoke. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama dengan bersenang-senang. Keduanya bernyanyi dan saling melemparkan canda tawa. Pada momen itu Oon Saonah merasa hidupnya kembali berwarna. Hari-hari yang sepi perlahan berubah menjadi lebih ceria setelah bertemu dengan mahasiswa tersebut.
Akhirnya Oon Saonah mengajaknya menginap di sebuah hotel yang berada di pusat kota. Ia ingin kembali merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Diketahui pada pertemuan pertama itu, Oon Saonah membayar uang sebesar Rp500.000. Jumlah tersebut belum termasuk biaya sewa hotel serta makanan dan cemilan lainnya. Malam itu kebersamaan mereka berlanjut di dalam kamar hotel. Oon Saonah merasa nyaman dan terhubung secara emosional dengan si mahasiswa. Pemuda itu tampak berpengalaman dalam membangun kedekatan hingga membuat Saonah merasa diterima dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Oon Saonah mulai merasa terikat. Pemuda yang bernama samaran Randi Harun itu ternyata sudah terbiasa menjalin hubungan semacam itu, dan secara perlahan ia mulai memanfaatkan perasaan Saonah yang mudah diperdaya dengan kata-kata cinta. Hingga akhirnya ia mulai berani meminta sejumlah uang di luar dari kesepakatan. Ia selalu beralasan sedang membutuhkan dana untuk melunasi biaya kuliah. Karena merasa iba dan tersentuh oleh kisahnya, Oon Saonah pun memberikan uang itu tanpa banyak pertimbangan. Baginya jumlah ratusan ribu rupiah tidak sebanding dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin intens. Dalam 1 bulan mereka terbiasa bertemu hingga 3 kali, dan setiap pertemuan hampir selalu berakhir di sebuah kamar hotel. Oon Saonah yang awalnya bersikukuh untuk tidak membuka hati, justru mulai terjebak dalam perasaannya sendiri. Di dalam benaknya, ia mulai membayangkan sebuah kisah asmara yang berujung ke pernikahan dengan pemuda tersebut. Akhirnya dari hubungan yang semula hanya sesaat, Oon mulai ingin memiliki Randi seutuh dan sepenuh jiwanya. Ia pun mengajak pemuda itu untuk menjalin hubungan cinta yang tulus tanpa lagi bergantung pada materi. Namun Randi menolak. Ia dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya masih membutuhkan uang dan tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan yang selama ini ia jalani. Di tengah tekanan emosional itu terciptalah sebuah kesepakatan. Oon Saonah bersedia tetap memberikan sejumlah uang setiap kali mereka bertemu. Dengan satu syarat, Randi tidak boleh menjalin hubungan serupa dengan perempuan lain dan hanya boleh bersamanya. Lambat laun sikap Oon Saonah mulai menunjukkan perubahan ke arah yang kurang baik. Setelah hampir setengah tahun menjalin kedekatan dengan Randi, ia semakin sering diajak menghabiskan waktu di pusat-pusat hiburan malam. Kehidupannya yang dulunya tenang kini mulai dipenuhi dengan hal-hal yang terbilang negatif. Ia tampak seperti benar-benar dimanfaatkan dalam hubungan tersebut. Sayangnya perasaan yang tumbuh terlalu dalam membuat Oon Saonah sulit membedakan mana ketulusan dan kepura-puraan. Ia terhanyut dalam rasa cinta yang menutup mata dan pikirannya, hingga perlahan kehilangan kendali atas arah hidupnya sendiri. Dan puncak dari kenestapaan itu akhirnya terjadi di hari Rabu di tanggal 6 Maret di tahun 2019. Saat itu Oon Saonah berencana mengambil sejumlah uang di bank untuk membeli sebidang tanah di kampung. Hal ini adalah permintaan langsung dari orang tuanya, sebab mumpung ada yang menjual dengan harga yang sangat murah. Karena tinggal sendirian di kota dan tak memiliki kerabat yang bisa diandalkan, ia pun meminta Randi Harun untuk menemaninya. Mereka lalu menuju salah satu cabang bank yang dituju, namun sebelum pulang, Randi malah mengajaknya singgah ke tempat karaoke. Pemuda itu beralasan ingin menyegarkan pikirannya sejenak dan Oon pun menuruti permintaan itu tanpa curiga. Setelahnya, Randi kembali membujuk Oon untuk menginap di sebuah kamar penginapan. Ia berkata rindu akan kehangatan dari wanita dewasa yang selama ini menemaninya dan berharap malam itu bisa mereka habiskan bersama. Namun Oon Saonah tidak menyadari bahwa di balik sikap manis itu, Randi tengah menyimpan niat lain. Di dalam tas Saonah terdapat uang tunai senilai 70 juta rupiah dan kemungkinan besar itulah yang menjadi tujuannya. Dengan berbagai cara, Randi berusaha menahan Oon agar tidak pulang lebih awal. Kata-katanya terdengar lebih lembut dari biasanya, seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik perhatian yang ia tunjukkan malam itu. Setelah menghabiskan waktu bersama dan melewati momen penuh kedekatan di atas ranjang kasur, Oon Saonah kemudian duduk berbincang dengan Randi selama hampir 2 jam lamanya. Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, ia pun bersiap untuk membersihkan diri di kamar mandi karena berencana segera pulang dan tak ingin menginap lebih lama. Namun saat sedang di dalam kamar mandi, muncul rasa curiga di dalam hatinya.
Tatapan Randi yang tertuju pada tas bawaannya membuatnya waspada. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, seolah pemuda itu sedang memperhitungkan sesuatu yang tersembunyi di balik dompet dan perhiasan yang dibawanya. Karena itulah pintu kamar mandi sengaja dibiarkan terbuka. Ia ingin memastikan bahwa tas miliknya tetap dalam pengawasan. Ia tidak ingin lengah sebab firasatnya mengatakan bahwa ada niat tersembunyi yang mungkin sedang direncanakan. Begitu selesai membersihkan diri, dugaannya sedikit terbukti sebab Randi langsung mengajukan permintaan meminjam uang. Ia meminta 10 juta rupiah, katanya untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan adik-adiknya di kampung. Namun Saunah menolak karena jumlah itu terlalu besar dengan alasan yang disampaikan terasa kurang meyakinkan. Sebagai gantinya, ia memberikan 1 juta rupiah secara cuma-cuma dengan harapan bantuan itu cukup meringankan beban si pemuda. Namun ternyata kebaikan hati itu justru memicu sisi gelap dari diri Randi. Ia mulai kehilangan kendali, pikirannya hanya tertuju pada uang senilai 70 juta rupiah yang ada di dalam tas. Ambisinya melampaui logika dan ia mulai menyampaikan ancaman. Ia menekan Saunah dengan ucapan yang penuh tekanan, meminta agar tas itu diberikan kepadanya, atau ia akan mengambil tindakan yang lebih buruk. Hingga pada akhirnya terjadi sebuah situasi yang benar-benar sulit untuk dikendalikan. Saunah tetap mempertahankan hak miliknya, ia yakin bahwa apa yang dibawanya adalah hasil jerih payah dan peninggalan dari orang yang pernah sangat ia cintai. Sementara itu, pemuda yang selama ini menjalin kedekatan dengannya mulai menunjukkan tekanan yang terus-menerus hingga suasana menjadi sangat tegang dan tidak lagi kondusif. Saat itulah ambisi dalam diri Randi mulai mengambil alih. Ia tak lagi berpikir panjang, tidak mempertimbangkan dampak dari apa yang sedang ia lakukan. Semua seolah menjadi kabur oleh keinginan sesaat yang menguasai hatinya. Tanpa sadar, ia mulai memaksa dengan cara yang tidak semestinya, menuntut dan mendesak demi mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dalam momen itu, Saunah yang sudah lelah secara fisik dan emosional mulai kehilangan tenaga. Ia tidak mampu memberikan perlawanan, tubuhnya terlalu rapuh untuk menghadapi tekanan yang sedemikian besar. Hingga akhirnya di tempat yang seharusnya menjadi ruang untuk beristirahat dan melepaskan penat, takdir berbicara lain. Di sanalah langkah hidup Saunah harus terhenti dengan sunyi, meninggalkan banyak pertanyaan dan luka mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Singkat cerita, Randi kemudian pergi meninggalkan penginapan dengan membawa uang tunai serta kalung perhiasan milik Saunah. Ia ditaksir membawa total sekitar 120 juta rupiah. Dari situ ia langsung menyeberang ke pulau lain untuk menghindari pelacakan. Sementara itu, Saunah baru ditemukan keesokan harinya oleh petugas hotel yang hendak merapikan kamar. Ia melihat kondisi kamar yang mencurigakan dan segera melaporkannya kepada pihak manajemen dan otoritas setempat. Kabar tersebut tentu membuat keluarga Saunah sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang dikenal tenang dan penuh kasih itu harus mengalami nasib buruk di sebuah penginapan. Apalagi dari keterangan saksi dan catatan hotel diketahui bahwa ia datang bersama seorang pria muda. Menurut informasi yang saya dapatkan, pihak berwenang memerlukan waktu hampir 1 bulan penuh untuk melacak keberadaan pria yang menggunakan nama samaran Randi tersebut. Ia terus berpindah dari satu kota ke kota lain, membuat upaya pelacakan menjadi cukup sulit. Namun akhirnya sekitar 40 hari setelah kejadian, pria itu berhasil ditemukan di sebuah kamar indekos bersama seorang wanita. Ia pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan, ia mengakui seluruh perbuatannya. Ia menyatakan bahwa seluruh uang telah habis digunakan untuk bersenang-senang dan hanya menyisakan Rp800.000 di kantongnya saat ditangkap. Singkat cerita, pemuda yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa akhirnya dinyatakan bersalah dalam persidangan. Ia dijatuhi hukuman selama 15 tahun masa kurungan dan harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di hadapan hukum. Sebuah kisah yang tentu sangat mengejutkan bagi banyak orang. Ketika seorang wanita yang hanya mendambakan kasih sayang justru terjebak dalam relasi yang tidak sehat bersama seseorang yang hanya melihatnya sebagai sumber keuntungan semata. Kalimat demi uang apapun dilakukan seolah menjadi gambaran dari apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Semoga dari kisah ini kita semua bisa menarik pelajaran yang berharga, terutama bagi para perempuan yang telah lama hidup sendiri dan memiliki kenyamanan finansial. Berhati-hatilah dalam membuka hati.
Tidak semua yang datang membawa ketulusan. Jangan biarkan kesepian membawamu ke arah yang menjauh dari ketenangan hidup. Karena kadang yang terlihat menyenangkan di awal bisa saja membawa penyesalan di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.